Halo Sobat Ekonomi Muda, kembali lagi di YouTube BMKM FEB UNJ. Nah, karena saat ini adalah masa-masa penerimaan calon mahasiswa baru, sini aku bakal bagi-bagi cerita dari teman-teman semua oleh seluruh penonton di sini tentang terkait dengan jalur masuk perkuliahan nih teman-teman. Nah, tentunya di sini aku nggak sendirian dong, aku ditemani oleh Hai. Halo Najwa. Hai Zaki. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, boleh deh kamu perkenalan dulu. Oke, halo Sobat Ekonom semuanya. Perkenalkan, saya Najwa Liara Mesari dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2024. Nah, jadi Najwa ini adalah mahasiswa di Fakultas Ekonomi Bisnis tahun 2024 yang masuk ke jalur apa Najwa? Jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Wow, jadi dia ini masuk jalur SNBP nih teman-teman. Jadi sih, siapa sih yang pasti nggak pengen masuk jalur SNBP? Pastinya semuanya mau Pastinya masuk ya. ya. Kalau boleh tahu nih Wak, boleh deh sedikit cerita dari awal. Oh, nih, alasan kamu masuk FEB ini apa deh Wak? Kalau alasan aku memilih FEB UNY karena yang pertama adalah dekat dengan domisili aku yang asli orang Yogyakarta. Lalu juga Najwa melihat FEB UNY ini sebagai tempat yang cocok nih untuk tumbuh kembang Najwa ke depannya. Oh gitu ternyata. Nah, dulu Najwa dari SMA mana sih? Aku dari SMA Negeri 1 Sleman. Oh, nah kalau kita udah ngobrol seputar MBB, boleh deh. Aku pengen tahu dulu tuh persiapannya gimana sih, Mbak? Dari kamu masuk SMA sampai akhirnya kamu lolos SNBP, itu kan jalur rapot ya teman-teman. Nah, boleh deh cerita perjuangan kamu masuk FEB UNJ jalur SNBP. Oke, kalau ditanya perjuangan ya teman-teman, pastinya memperjuangkan SNBP itu sangat susah ya teman-teman, karena kita harus memaintain nilai kita selama 3 tahun berturut-turut. Nah, selama aku di SMA, aku itu terus menjaga nilai aku agar tetap stabil dan juga kalau bisa itu naik teman-teman. Jadi aku akan mempersiapkan sedemikian rupa ketika ada ujian, ketika ada pretest ataupun ulangan harian yang diadakan oleh guru mata pelajaran gitu. Terus juga selama di masa SMA, aku sering juga membuat kelompok-kelompok dengan teman-teman aku sewaktu SMA agar kita sharing informasi, sharing soal-soal dan juga bagaimana cara mengerjakannya gitu. Kalau boleh tahu nih, Wak, pasti kan setiap orang punya tips belajar masing-masing ya. Nah, kalau dari Najwa sendiri ini, apa sih tips and trick dari Najwa yang buat kamu itu jadi semangat buat belajar? Kalau tips and triknya, sebenarnya aku termasuk ke tipe orang yang mempunyai sistem belajar audio visual. Jadi aku sering senang untuk belajar itu dijelaskan oleh orang lain, kemudian aku juga melihat visual dari materi yang ada gitu. Nah, untuk tips and triknya sendiri, yang pertama teman-teman harus punya konsistensi dalam belajar. Teman-teman juga harus ingat terus tujuan teman-teman itu untuk berkuliah di FEB UNJ itu adalah salah satu mimpi terbesar teman-teman. Dan juga pastikan juga teman-teman punya circle yang positif yang mendukung teman-teman itu untuk terus maju ke depan. Menarik sih ini. Salah satu tips belajar yang menurutku ini sangat biasanya kan membantu kamu banget dalam proses belajarmu ya. Betul. Dan poin terakhir itu, circle yang baik. Nah, temen-temen nih, bener ya Wak? Betul. Kalau kita punya circle yang baik dalam perkuliahan atau sebelum di SMA pun, itu tuh akan membawa kita jadi lebih positif. Betul Gitu. banget teman-teman. Kalau boleh tahu, dulu ada waktu di SMA, ada prestasi kah? Atau kamu berhasil mencapai sesuatu apa? Kalau di SMA sendiri, aku termasuk orang yang alhamdulillahnya masuk ke ranking paralel teman-teman. Oh, keren banget sih Najwa ini ya. Kalau dari kamu nih Wak, ada nggak sih Wak pesan-pesan buat teman-teman semua di rumah nih, atau teman-teman yang ingin atau mau masuk di masa perkuliahan ini? Pasti kan kalian penasaran nih. Coba kita dengar pesan dari Najwa. Kalau pesan dari aku untuk teman-teman semua, pastinya tetap semangat. Kalian udah best banget mau memperjuangkan FEB UNJ untuk perkuliahan kalian dan dijamin kalian tidak akan nyesel untuk masuk ke sini. Dan jangan lupa ketika kuliah nanti cari circle yang positif biar kalian bisa maju terus gitu, Zak. Nah, gitu nih teman-teman, sedikit cerita dari teman kita Najwa dari jalur SNBP. Nah, kalian penasaran dengan jalur selanjutnya? Yuk kita simak jalur berikutnya. Oke, kali ini kita masuk dalam pembahasan SNBT ataupun UTBK. Oke, yang didatangi oleh tamu yang sangat spesial, yang pinter juga, yang ganteng.
siapa lagi kalau bukan Mas Rizky. Oke. Gimana kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah baik. Oke, boleh kenalan dulu dong buat Mas Rizky ini. Oke, kenalin sebelumnya namaku Muhammad Rizky Maulana. Asalku dari Brebes. Di sini aku sebagai dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Oke, pendidikan administrasi perkantoran. Nah dulu skema ini persiapan kamu UTBK tuh kayak gimana sih dari awal sampai akhir? Pasti kan UTBK ini salah satu jalur yang ini ya, Sulit. jalur tes ya. Iya. Pasti kan banyak juga materinya. Kan ada berapa tuh? Banyak kan? Banyak sih. Banyak Aku juga lupa sih itu. Iya. Coba Rizky cerita. Jadi persiapanku sebenarnya itu hitungannya telat ya, karena aku baru beneran intens belajar tuh pas setelah tertolak dari SNBP. Nah, jadi setelah tertolak dari SNBP itu kan ke UTBK waktu itu masih ada sekitar jangka waktu 1 bulanan lah. Iya. Nah, dari situ aku mikir kan gimana caranya biar efektif. Apalagi waktu itu aku nggak ikut les bimbel manapun gitu kan. Jadi dari metode aku sendiri sih lebih ke perbanyakin ini ya, tryout gitu. Jadi dulu sih aku nggak jarang banget lah kalau misalkan kita nonton video pembahasan di YouTube atau baca buku dari materi itu, aku bener-bener jarang. Jadi aku langsung dari tryout. Jadi targetku tuh dulu waktu itu biar efektif 1 hari 1 kali tryout. Nah setelah itu setelah selesai tryout kita review nanti besoknya dikerjain lagi. Jadi biar kita tahu apa yang salah dan apa yang benar gitu. Jadi meskipun gak baca materi, setidaknya paham lah apa yang salah dan apa yang benar. Oke, baik. Berarti Mas Rizky itu ya tipe-tipe orang yang belajarnya nyantai ya guys ya. Karena Nyantai, dia tapi serius. Iya, Iya. nyantai serius. Tapi karena kan dia kan belajarnya dari cuma materi dari tryout ya kan. Nggak yang belajar dari materi-materi yang lain, belajar sendiri nggak. Dia mereview materi-materi yang di tryout. Gila itu. Tapi Keren. kalau misal ini sih, kalau sebulan full terus tiap hari tuh ngerjain tryout tuh apa gak bosen? Nah Nah itu gimana sih caranya biar gak bosen? itu kan sebenarnya bosen banget dan pening banget kan kepala Iya. pasti, karena bisa stres juga. Cuma baik lagi sih lebih ke pandangan buat di masa depan tuh gimana, kayak lebih ke mikirin gimana caranya biar jelas lah gitu, dan harus ada usahanya juga kan. Karena waktu itu juga aku mikir kalau misalkan nggak belajar dan ngapa-ngapain, gimana mau bisa dapat skor yang bagus gitu. Kalau misalkan cuman angan-angan dan tanpa ada usaha kan sama aja bohong. Iya benar. Jadi ya metodeku itu cuman belajar tryout. Nah, kalau bahas soal skor nih, Rizky nih skornya berapa sih? Kan penasaran nggak sih skor berapa masuk UTBK di UNY ini? Berapa coba? Spill dong Sebenarnya- Kak Rizky. Tepatnya udah lupa karena udah setahun yang lalu. Ya sekitar 600-an lah. Karena angka aman buat di UNY menurutku itu 600-an ke atas. Oh 600 ya. Tuh, jadi teman-teman harus ini ya, harus matok 600 sebagai minimal masuk Minimal. UNY. Benar. Minimal banget. Oh, Oke. Selain itu apa sih buat ini? Persiapannya buat SNBT itu biar selain itu lebih matang lagi, apa menjaga moodnya itu kayak gimana gitu? Menjaga mood buat belajar kayak gitu. Menjaga moodnya itu kan sehari kan ada 24 jam nih. Iya. Paling tryout kan kayak 2 atau 3 jam. Anggaplah buat setelah review tryoutnya kita pakai 1,5 jam gitu. Anggaplah sehari kita pakai 5 jam buat belajar tuh. Nah itu sisanya kita bebas mau ngapain, mau main sama teman, mau nongkrong atau mau main game, terserah. Cuma yang penting sehari disisain waktu 5 jam buat belajar UTBK itu. Berarti tetap ada waktu belajarnya ya. Sama ada waktu main juga gitu. Biar nggak stres oke. lah. ngimbangin dong. Harus Ngimbangin ya, gitu bener-bener lah. balance ya. Kalau gitu kita stres dong. Iya, benar-benar. Malah terbiar semua waktu UTBK. Gitu. Tapi kalau karakternya si Rizky itu kayak belajarnya tuh prefer malam atau prefer pagi nih? Mungkin untuk belajarnya. Kemarin kan libur panjang tuh ya, pasti malam lah belajarnya dari Malam. kayak dari sekitar jam 1 sampai jam 5 tuh baru belajar gitu. Jam 1 atau jam 5 nih. Bener. Gitulah intinya. Buat Mas Rizky, boleh dong kasih closing statementnya, pesan-pesannya. Ayo. Teman-teman di Teman-teman. Buat teman-teman di rumah dong. Di rumah. Buat teman-teman UTBK dong. Nah, gitu gimana sih? Iya. Jadi pesannya adalah tips sedikit aja. Tipsnya
tipsnya adalah jangan belajar sehari sebelum UTBK dibuka. Kenapa tuh? Karena kan aku tahu pasti banyak dari kalian yang merantau buat tes UTBK kan. Itu kan pasti udah capek dan pikiran udah nggak karuan lah. Jadi biar nggak panik dan tetap tenang, biar pikiran kalian juga tetap relax. Sehari sebelum UTBK tuh jangan belajar. Mending paginya aja kayak baca sedikit materi. Berarti tipsnya gitu ya, relaxin dulu atau enggak kalian ngopi dulu lah belum mau SNBT, ngopi atau cari-cari yang bisa menenangkan diri. Ya, mungkin sekarang kita lanjut ke jalur selanjutnya. Oke, Jalur bener, let's go. mandiri. Yuk. Nah, tadi kan kita udah dengerin cerita dari anak-anak yang lolos di jalur SNBP maupun SNBT nih. Nah, terus sekarang aku lagi bersama temen aku yang kebetulan dia itu lolos dengan jalur mandiri di UNJ, teman-teman. Di sini kan kita tahu kan kalau di mandiri UNJ itu ada banyak jalurnya. Nah, di sini temen aku itu keterima di salah satu jalur yang ada di mandiri UNJ ini, teman-teman. Jadi pasti kalian kepo nih kayak gimana sih persiapan untuk belajarnya, terus gimana sih kayak teknik-teknik belajarnya itu kayak gimana supaya bisa lolos dengan jalur mandiri. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja Nadia boleh perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Afriza Nadia Firkina, biasa dipanggil Nadia. Di sini aku dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2024. Nah, di sini tuh aku lolos di jalur CPT domisili UNJ. Nah, kebetulan aku asalnya dari Purworejo, yaitu di luar Jogja, ya agak deket-deket sama Jogja gitu. Gimana sih kayak persiapan Nadia untuk bisa lolos di mandiri itu gimana? Mandiri CPT domisili lah. Karena kan dulu pas abis ketolak UTBK itu aku langsung belajar buat mandiri. Nah, aku tuh belajarnya buat mandiri univ lain dulu. Nah, kalau soal mandiri itu kan agak mirip-mirip ya dari univ satu ke univ lain, cuma kayak misal tuh ada beda kayak mapelnya apa gimana gitu. Nah, kalau UNJ sendiri kan aku udah nyoba di jalur CPT kampus duluan. Jadi pas CPT kampus itu aku belajar dari Twitter, dari YouTube, pokoknya sumber-sumber yang banyak latihan soalnya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi pas aku belajar CPT domisili tuh nggak terlalu terbebani banget karena aku udah belajar dari CPT kampus dulu. Oh gitu, berarti Nadia tuh kayak belajarnya make soal-soal yang tahun lalu kayak gitu ya? Iya, yang tahun sebelum-sebelumnya. Oke, terus untuk teknik belajarnya nih, kayak gimana sih teknik belajar si Nadia tuh? Soalnya kan kita punya preferensi gaya belajar. Nah, mungkin untuk Nadia sendiri tuh bagaimana? Ya, kalau buat aku sendiri ya, aku prefer tuh aku jarang buat belajar malam hari. Pernah sih, cuma nggak setiap hari. Kayak misalnya aku tuh belajar jam malamnya tuh dari abis Isya sampai jam 9 doang. Abis jam 9 tuh aku tidur, nanti jam 3 bangun, buat itu sholat tahajud. Itu penting ya, itu sangat penting buat kalian yang ingin daftar di PTN. Oke. Pokoknya dari jam 3 sampai jam 6 pagi itu aku belajar. Jadi aku lebih suka belajar di pagi hari biar materi yang aku belajarin tuh masuk di otak, karena kan kita habis bangun gitu jadi biasanya seger kan. Nah, itu materi-materinya langsung menempel di otak gitu. Oke, berarti kayak tipenya Nadia tuh belajarnya tuh bukan yang malam tapi yang tengah malam ya teman-teman. Biasa maksudnya dini hari. Oke, berarti biasa itu belajar bisa sampai subuh atau sampai pagi gitu ya? Iya, sampai pagi. Oke, soalnya kan gini kan, kalau untuk orang-orang yang daftar mandiri UNJ itu kan punya waktu yang longgar lama banget nih. Iya. Berarti tiap hari itu digunain buat belajar terus nih ya? Kalau aku sih nggak setiap hari juga ya, paling aku dari misalnya hari Senin sampai Kamis itu belajar, tapi waktunya tetap terus kayak runtut terus, jamnya itu terus. Oh Nah, gitu. terus pas mau CBT juga aku H-2 itu nggak belajar sama sekali, jadi aku waktunya tuh buat istirahat, bener-bener otaknya dibuat istirahat, nggak mau buka soal atau pelajarin materi sama sekali, biar pas aku tesnya itu nggak buyar sama sekali. Itu aku lihat dari pendapat orang lain juga, katanya harus gitu biar gampang. Mungkin ada sedikit speech untuk maba-maba yang pengen daftar di UNJ itu gimana? Ya, buat kalian yang pengen daftar UNJ harus belajar sungguh-sungguh banget ya, karena
masuk PTN itu sulit karena emang ini saya pejuang PTN dulu ya. Jadi sebisa mungkin dari awal tuh udah belajar yang benar, jangan malas-malesan, cari latihan soal sebanyak mungkin, dan latihan soal tuh harus teliti, jangan kayak dilompat-lompat nomornya, jadi harus runtut gitu ya, biar kalian tuh ngerti cara dan progres jawabannya tuh kayak gimana. Oke, jadi yang bisa aku petik untuk speech terakhir dari si Nadia itu, kalian kalau misal pengen sesuatu ya harus benar-benar diusahain, seperti itu ya Nadia ya. Benar, serius. Oke.